siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Pejabat Kepala Desa Kendal Utara bersama staff. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD atau Bapak Ketua BPD bersama anggotaannya. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM bersama kepengurusannya, tokoh agama, tokoh adat, Bapak Kepala SPKW KHK yang menyempatkan diri untuk hadir dalam konteks perkenalan diri saya sebagai bakal calon kepala desa. Bukan calon kepala desa. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas berkat rahmat dan penyertaannya kita boleh berada di bawah tenda yang belang. Kalau kita bilang biru, ada yang merah. Masyarakat Desa Kendal Utara yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini adalah acara tunggal yang diselingi dengan pembinaan politik yang disampaikan oleh Bapak Pejabat Kepala Desa. Dan acara hari ini yang sebenarnya adalah acara sosialisasi ini sebagai bakal calon kepala desa. Bapak Ibu, saudara-saudariku hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan, atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama warga masyarakat Desa Kendal Utara menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kita sekalian yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya yakin bahwa tanpa campur tangan banyak orang, tanpa campur tangan banyak keluarga, tanpa campur tangan kita semua, kegiatan hari ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak hal memang yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun pada keterbatasan kemampuan itu kemudian pada akhirnya kita press gitu. Berangkat dari kajian, saya mulai belusukan itu mulai kira-kira di akhir 2015. Saya mulai datang dari rumah ke rumah. Ada yang mengatakan nanti mau masuk calon kepala desa. Saya pernah ketemu satu anak kecil begini, Bapak nanti kalau mau masuk calon kepala desa, saya akan bilang sama mama, pilih sama Bapak. Ini anak kecil, kata hatinya menyatakan memang saya pikir ketinjangan YLPM. Terus saya mengambil kesimpulan, saya pulang.
saya duduk merenung. Awal 2016 saya mulai kerja pelan-pelan. Saya saat itu yang menurut Bapak Preki tadi, Pak Dam bilang ada komitmen. Benar ini ada komitmen. Kami berempat. Kita kebetulan memang umong giap Noel kahed ini Bapak Preki yang tin yang jam kami berapa dulu kami sepakat. Siapa yang buka saat itu? Bapak Preki bilang, Om, 2018 Om tantangan. Justinus bilang, saya sepakat. Saya bilang, kita lihat. Bapak Yana bilang, saya lebih sepakat lagi. Akhirnya saat itu diambil sebuah kesimpulan. Markanya latih pemulung faktor dengan kampung di. Lalu kami berempat mengambil kesimpulan. When yuk, when Justinus tambah begini, pahung jam. Tapi jap pahung topot jap jam. Dan hari ini, karena saat itu Bapak Preki punya dukungan. Saat itu Justinus sebagai sebagai calon kepala desa yang mengantongi suara terbanyak sebelum Bapak Preki berkomitmen bersama kami di bawah alang seperti ini. Dan Bapak Yana mengamini. 2016 saya mulai bergandengan tangan dengan anak saya Justinus. Dia bilang, Bapak masuk, saya antar dengan catatan saya akan bilang saya masuk. Tetapi kalau setelah sudah jalan pendaftaran banyak, saya bilang Yus, saya punya pengalaman tersendiri untuk engkau. Kenapa? Satu kali beliau mengambilin laporan surat nama. Dia apa kamu sekian lah. Iya kak, jam tampil kongway, hakim pun kan, saya awali. Ternyata 2017 kami masih satu di sini. 2018 kami masih satu. 2019 muncul niatnya. Di awal April dia memasuk. Sebagai anak, sebagai keluarga saya tetap melengket dengan dia. Saya tetap melengket dengan dia. Bulan Juli saat itu saya masih ingat benar kami berdiri di antara rumahnya Bapak Nito Lerabolo dengan gereja. Dia datang, lalu dia bilang, Pak, mari kita pulang. Tak boleh cuy. Loh, baik. Tapi inti mau pap anak terus jam balik yang anggun. Itu kalau kyur masuk di pos penjagaan, Justinus bilang sama Pak Damian, Damianus Dengimungo, Pak Damianus Renikada, sama Jonathan Aramete, dia bilang sebagai ungkapan yang kedua dari dalam, saya menyatakan sikap saya tetap dukung Bapak Adi.
Dan dia bilang sama Pak Maksi, engkau 5 juta, saya 5 juta, sudah 10 juta. Berapa masa? Saya bilang, Yus, jangan sampai ini hari dia keluar, besok ke dalam kembali. Saya bilang memang. Benar. Nah, akhirnya mulai dari saat itu wal jam 9 sampai dengan jam 6 kami ada di situ. Jam 6 kami berangkat ke kampung. Kami berkonsultasi dengan Pak Soleh saat itu yang menjadi pejabat kepala desa Kelautan. Sampai di sana bukan saya yang bukan pembicaraan. Kakak kami datang ini, saya menyatakan sikap saya tidak mau calon kepala desa dukung Bapak. Balik jumun jadi hari Bapak bang ngaban Anton Rai buat langkah bin balik nih memang tuh Bengwana gue soal balik itu balik jumun momen saat ini memang tidak pas. Mari kita lihat waktu, kita duduk di mana saja. Anggaplah keluar atau Mercury, kita duduk pada apa yang bertiga, kita duduk di mana kita akan begini. Oke, sepakat. Ternyata mulai saat itu mendengar jeng pertemuan anak dan selesai pulang dia tetap berpakat. Mengapa saya kisahkan hal ini? Mengapa saya omong masalah ini? Sebenarnya tidak pas kalau saya omong. Tetapi dia menjadi pas. Ketika Justinus bilang, dia bab ngelap tumbang tamong calon kaleh pen. Nak membara mon bing kepekun. Tidak pernah betul mon kesepakatan ya mondi bahwa ya di ketam calon kaleh hakin jango hakirin kepada bapun. Ayo nak mau kinyang mau bab mau pungkam sehingga menjadi tekad saya. Ketika dia bilang, "Benang gede, Bapak kedamping, Bang." Malam antam bak dia pasti panjang kamu. Karena waktu memang masih panjang. Benar ini. Apakah memang sudah berarti bahwa saya bilang yang saya bilang dambak lihat jok teki pakatang menintam menjadi sebuah pernyataan yang positif bahwa saya mengiyakan dia masuk? Tidak kan? Begitu. Sekadar itu klarifikasi saya dengan isu yang disampaikan oleh saya punya anak Justinus tentang pernyataannya yang berkembang di keluarga, di masyarakat desa Kendal Tanah yang mengatakan bahwa dia bapula utaki jak tambakan Orwing gua domone itu kamu tak yang dikunjak tekiak eng nak epane inwan pai tak pa prongom dan bien Justinus yang mungkin bien tanah ia lobona berangkat dari peristiwa kekalahan kami berempat, kami buat kesepakatan kalau bersama-sama. Umang yap novelnya Gideon, umang yap novelnya Justinus, umang yap novelnya Rutger ke Bapak Nomor 3. Benar ini, lebih Nomor 3. Itulah Oktober. Sekadar itu saja klarifikasi saya sementara untuk masalah masuk dan tidak masuk yang selama ini berkembang di masyarakat Kendal Tanah tentang
Noven kapapu jak tambak wen kan. Tidak, memang tidak benar. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan. Kehadiran Bapak Ibu memang merupakan sebuah bukti bahwa saya didukung dan benar-benar didukung. Pertama, saya jujur. Apa yang orang katakan, Pak Wen kedrieh jan banteng heltam jalno kepalda sementara kereu hangin menlapinjam pengupin pen. Negana ulum. Pak bagan wan. Jak pernah pinjam kin kereu hangin. Bak taya kopi itu kong, tor indamong kita kopi kumul pinjan. Tetapi terima kasih karena memang cukup cuman satu yang berani masuk calon kepala desa yang tidak bisa pakai sandal, hanya pinjam kain. hanya bisa pinjam kain. Terima kasih. Dan itulah supportnya dia untuk saya dan untuk keluarga semua yang hadir di sini. Terima kasih. Kenyataan memang njok ben medin monjok putih happy itu dono ulu tidak apa-apa. Tetapi di balik saya miskin, saya masih bisa pimpin ini kedaulatan untuk 6 tahun ke depan. Saya bisa sejahtera kedaulatan. Benar. Mau lihat bukti kedaulatan seperti ini. Benar ini. Jujur saya omong, banyak yang menangis. Banyak yang menangis karena pembicaraan seperti itu. Tapi ingat, memang benar. Saya miskin. Tetapi jangan kau jadikan itu sebagai bahan Miskin tapi bukan kampanye. miskin dari hati kakak. Jangan kau jadikan itu sebagai kampanye. Sebagai sarana kampanye dan sarana mensosialisasi. Tuhan pasti melihat, Kak. Tuhan pasti melihat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya mensosialisasikan diri sebagai calon kepala desa. Saya punya visi, cuma satu. Bagaimana supaya Kendautana juga sebagai orang miskin yang seperti saya bisa merasakan kesejahteraan secara bersama-sama. Kita bangkit bersama-sama. Bapak Ibu lihat kan? Larlak roh tilar yung umam. Setelah bakundal na nabunkin. Saya baru 1 bulan di sini. Abunkin krum. Abunkan ke nak bahkan aku yang bangun buku sedikit. Karena memang justru bak milpin bang. Tetapi di balik kemiskinan saya masih punya hati untuk melayani keluarga saya yang miskin. Dan saya akan siap untuk kita secara bersama-sama sebagai orang miskin. Kita bersama-sama sebagai orang yang tidak berdaya. Kita akan wujudkan kedaulatan yang sejahtera, aman, dan tentram. Saya bukan ahlinya provokasi. Saya bukan ahlinya gosip. Tidak ada di pikiran saya. Saya dianggap ketika saya anggap sebagai saingan yang berat, terus saya buat ulah, saya provokator ke sana kemari, itu bukan hal yang wajar dan saya tidak bisa lakukan. Terima kasih. Mari kita berpolitik secara baik, mari kita berpolitik secara damai, karena visi dan misi seorang calon kepala desa, seorang calon pemimpin, hanya bagaimana supaya warganya, masyarakatnya disejahterakan. Sejahtera secara bersama-sama. Jika Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dipilih, saya ditunjuk untuk memimpin Kedaulatan. Saya sudah siap lahir batin. Saya sudah siap dengan segala kemampuan, segala
ketidakberdayaan saya untuk kita secara bersama-sama kita wujudkan Kandang Utama, kita bangkit bersama, kita bangun bersama, kita duduk bersama, lalu kita gunjingkan, kita rundingkan seperti apa Kandang Utama ke depannya. Mau tidak masyarakat Kandang Utama? Mau. Kalau mau, saya yakin saya bisa. Dan kalau saya bisa, pasti Kandang Utama bisa. Mantap. Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai saat ini, mari sudah kita datang, kita duduk, kita bangun komunikasi politik secara sehat dan damai. Tidak perlu harus saling sikul menyikul, karena di Kandang Utama tidak ada lawan politik, tidak ada musuh politik. Tidak ada musuh politik, yang ada cuma lawan politik. Hari ini kita berlawanan, besok kita bersaudara. Dan hari ini, saya tidak akan siap menjadi provokator. Saya tidak akan tidak siap untuk mengadu orang. Saya tidak mau. Saya tidak sama sekali tidak tertanam di hati saya. Kinyangin bapak ini, bengkam sehingga keberhasilan kegiatan kita hari ini adalah keberhasilan kita semua karena memang jujur saja. Saya tidak punya kemampuan. Saya memang orang paling miskin dari semua calon kepala desa. Tidak modal saya. Tapi karena kebersamaan, karena rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan kita bangun dari semua warga masyarakat berkumpul sana. Mereka kumpulan di sini. Mereka kumpulan anak, mereka kumpulan kos, mereka kumpulan beras. Hari ini kita laksanakan apa yang kita laksanakan. Jadi keberhasilan sosialisasi diri sebagai calon kepala desa benar-benar bukan inisiatif saya, bukan kemampuan saya, tetapi adalah air mata dari semua keluarga yang sudah berpartisipasi, sudah bersolidaritas untuk mengumpulkan dia punya untuk mengumpulkan dia punya air mata dan hari ini kita lakukan. Terima kasih bagi semua saudara-saudara saya yang sudah berpartisipasi aktif, berpartisipasi menyumbangkan tenaga materi dan waktu keberlangsungan kegiatan. Karena jujur, saya memang orang tidak mampu apa yang orang bilang. Karena yakin bahwa jangan anak dengan bangunan latihan efek dan yang mengenai tahun juga. Tetapi terima kasih dan itu juga menjadi support menjadi dukungan untuk saya ke depannya saya bisa berbeda saya bisa bantu. Banyak hal memang sudah terjadi di Kandang Utama. Ada yang buang isu di sana sudah baku bumi, di sana sudah baku foto. Siapa yang isukan? Orang-orang tertentu. Tapi terima kasih. Karena memang setelah itu lalu geng. Kan aman. Kalau belum kuat ya besok buat lagi dong. Aman. Dan pasti saya tidak respon.